enggak, tapi itu secara perlahan-lahan gitu. Sehingga kalau misalkan para suami mati, itu tidak diketahui kalau sebenarnya itu. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan banyak uang ya. Dan pastinya selalu berbagi rezeki. Berbicara tentang wanita terkejam di dunia, siapa lagi kalau bukan Julia Tovana, dimana dia itu adalah seorang perempuan yang begitu cantik, tapi dalam hatinya itu dia sangat kejam guys, karena dia membunuh 600 pria guys. Dan pria itu adalah suami orang lain. Wow, gila ya. Lah kok bisa ya? Bagaimana motifnya? Daripada penasaran, bersama Markas, mari kita bahas. Julia Tovana ini adalah seorang wanita yang cantik yang lahir pada tahun 1620 di Palermo, Italia. Jadi Julia ini hidup pada masa Renaissance yang mana pernikahan itu sudah diatur oleh hukum guys. Jadi kalau misalkan kalian sudah menikah ya, itu nggak bisa cerai lagi. Dan juga pernikahannya itu apa ya, kalau zaman dulu tuh dijodohkan gitu, kayak Siti Nurbaya guys. Gak bisa kita milih-milih, gak bisa. Kalau zaman sekarang kan kalau memang merasa sudah tidak cocok ya, atau ada KDRT ibaratnya gitu di dalam rumah tangga, itu bisa mengajukan perceraian guys. Tapi kalau misalkan zamannya Julia ya, mau dia mengalami KDRT atau merasa tidak bahagia, tidak cinta karena memang dijodohkan ya, itu nggak bisa cerai guys. Jadi pisahnya itu hanya bisa mungkin dipisahkan oleh maut gitu, salah satunya meninggal baru bebas gitu. Nah, pada saat Julia berusia 13 tahun, dia itu terpaksa harus kehilangan kedua orang tuanya guys. Nah, jadi itu karena kasus kedua orang tuanya guys. Karena memang si ibunya Julia ini udah ngerasa nggak cocok ya. Ya entah mungkin karena udah ngerasa nggak cocok, nggak bahagia hidup sama bapaknya, dan mungkin juga pasti mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan atau KDRT itu. Nah, cerai kan nggak bisa ya waktu itu. Akhirnya ibu Julia membunuh ayahnya Julia guys. Karena kasus itu, ibunya Julia dihukum mati sama pemerintah di sana guys pada Juli 1633. Dan sejak saat itulah Julia mulai hidup sendiri guys. Dan singkat cerita, Julia sudah menjadi seorang ahli di bidang apoteker dan juga ahli di bidang kosmetik dan juga ramuan guys. Dan dari kemampuan itulah dia dapat membunuh 600 pria guys. Wow. Pada saat itu Julia dikenal sebagai pengusaha kosmetik wanita pada zaman itu ya guys. Dan dia juga tinggal bersama seorang anak perempuan dan beberapa pembantunya. Julia menjadi pengusaha yang sangat sukses, namun pada waktu itu ya banyak keluhan juga dari para pelanggannya guys. Jadi pelanggannya sering ngadu atau curhat lah kalau bahasa kita mah ya. Kalau misalkan ya banyak lah alasannya gitu. Ada yang KDRT, ada yang bilang kalau misalkan suaminya itu suka jajan PSK, dan juga ada yang bilang karena perjodohan. Nah, dan pokoknya bermacam-macam alasan lah. Mendengar keluhan pelanggannya, Julia geram ya, karena dia juga kan pernah mengalami hal itu di orang tuanya gitu ya. Nah, akhirnya satu-satunya cara agar terlepas dari pernikahan yang tidak bahagia itu ya, karena kan memang aturan nikah waktu itu tuh nggak ada perceraian ya. Jadi jalan satu-satunya yaitu Julia membuat ramuan racun guys. Hebatnya racun ini guys, dia itu tidak membuat orang yang terkena racunnya itu langsung mati gitu aja, enggak, tapi itu secara perlahan-lahan gitu. Sehingga kalau misalkan para suami mati, itu tidak diketahui kalau sebenarnya itu mati karena racun guys. Jadi memang nantinya si orang yang terkenanya itu seolah-olah ya sakit biasa aja gitu, kayak flu, meriang dan lain-lain guys. Dan tiba-tiba mati aja gitu, enggak diketahui karena racun. Bagus itu. Dan ramuan racun ini diberi nama Aqua Tovana. Jadi yang mana Tovana ini diambil dari nama ibunya mungkin ya, yang bernama Tovania guys. Atau mungkin aja memang ramuan ini dibuat untuk mengenang ibunya yang sudah meninggal, atau karena ya ramuan resepnya ini, resep ramuannya maksudnya diberikan dari ibunya guys. Ya nggak tahu lah. Dan racun Aqua Tovana ini memang pengemasannya disamarkan ya guys. Jadi dia itu dimasukkan ke dalam botol kecil, jadi seolah-olah parfum atau minyak gosok yang lainnya gitu, yang pokoknya intinya seperti alat make up ya. Jadi si suami itu nggak curiga kalau sebetulnya di salah satu make up istrinya itu ada racun guys. Dan yang lebih hebatnya, racun ini tidak memiliki rasa ya, jadi rasanya seperti hambar lah gitu, terus tidak berwarna dan juga tidak berbau guys. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke dalam air minum biasa, air
mineral gitu, air bening, itu tuh tidak merubah warna, tidak merubah rasa. Enggak, rasanya tetap original seperti air biasa aja. Selain itu ya guys, para pelanggan atau kliennya si Julia ini tuh diajarin cara pemakaiannya. Jadi sebelum dan sesudah pemakaiannya guys. Terus mereka juga diajarin berakting ya, kalau misalkan suaminya itu meninggal, misalkan diajarin cara nangis, terus diajarin seolah-olah sedih, diajarin kayak seolah-olah panik juga guys. Bagus kan, rapi banget lah pokoknya. Dengan cara yang serapi itu ya wajar aja sih ya, sampai tidak ketahuan loh guys. Ya coba kalian bayangin aja, dalam beberapa kurun waktu itu dia mampu membunuh 600 orang guys. Wah, gila, sampai gak ketahuan gitu guys. Tapi yang namanya kejahatan ya seperti bangkai, walaupun disembunyikan tetap aja kecium. Sama guys, walaupun disembunyikan tetap terungkap guys. Jadi awal mula terungkapnya kasus pembunuhan berantai ini guys, yaitu karena pelanggannya sendiri guys. Jadi pada waktu itu mungkin si pelanggannya merasa berdosa dan juga ada bisikan batin di hatinya guys. Makanya dia melaporkan ke otoritas kepausan. Tapi si Julia ini ya, karena dianggap berjasa bagi sebagian orang, akhirnya dia dilindungi dan meminta perlindungan dari sebuah gereja guys. Namun pada waktu itu masih lebih banyak yang tidak mendukungnya ya guys. Akhirnya gereja tempat dia berlindung digeruduk warga guys, dan dia diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan juga mengakui semua perbuatannya itu guys. Dan akhirnya pihak gereja pun menyerahkan Julia untuk mengakui perbuatannya guys. Dan Julia juga mengaku kalau misalkan dia itu sudah berbuat jahat dan juga membunuh 600 pria guys. Dan dengan ramuan aqua tofananya itu dari tahun 1633 sampai 1651. Dan pada tahun 1659, Julia dan juga putrinya dan bersama pembantunya dia dieksekusi mati di Campo de Fiori, Roma guys. Dan beberapa wanita yang juga membeli ramuannya si Julia ini juga ditangkap dan dihukum guys. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Dari cerita ini apakah ada hikmahnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan itulah kisah Julia Tovana guys. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya guys. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, dan juga yang belum subscribe sekarang ya, oke? Belibet. Dan juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Semoga terhibur, bye bye.